mudah-mudahan Bapak misalkan kita bisa kembali hadir di pertemuan lain kita atau kegiatan kedua-kedua yang mungkin akan sebenarnya. Khususnya selawat salam kita berikan kepada kita dan Ustaz Muhammad SAW. Terima kasih kepada ibu yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita merencanakan usaha. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara cermat meminjam dan menabung. Saya ingin tanyakan kepada ibu semuanya, apakah sudah mulai menabungnya, Bu? Sudah, ya. Kalau ibu bisa menabung gimana? Celengan. Ibu ya? Celengan juga. Ya. Intinya pada pertemuan kita sebelumnya kita harus menyisihkan uang dari awal sebelum kita menabung. Jika nantinya memang kalau kita terencana dan bisa berguna untuk hal-hal yang kira-kira mendesak untuk menjadikan terbebas dari utang. Yang hari ini kita akan belajar sama-sama tentang merencanakan usaha atau mencari ide usaha. Sebelumnya saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu semuanya, apakah sudah ada yang punya usaha atau pernah berusaha? Dulu saya pernah, Pak. Ya. Sekarang bukan. Dulu itu pernah usaha bebek. Bebek. Pernah bebek. Bebek. Ya. Ibu ya? Belum, Pak. Belum. Dulu rencananya mau usaha tapi takut rugi, Pak. Takut rugi. Ya. Ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Binda, juga Ibu Tia dan Ibu semuanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Dalam memulai usaha, merencanakan usaha dengan matang merupakan salah satu kunci suksesnya. Kita harus rencanakan usaha kita sekecil apapun itu. Perlu rencanakan untuk menghindari risiko rugi seperti disampaikan Ibu Dia tadi, dan juga nantinya agar usaha kita bisa terus berkembang. Setelah ini, saya ingin bertanya kepada ibu semuanya tentang sumber-sumber alam atau kekayaan alam yang dimiliki oleh lingkungan sekitar ibu, tempat tinggal ibu. Ditemuan dari Ibu Binda. Kira-kira di tempat Ibu Binda itu sumber daya alamnya apa yang melimpah di sana atau memang jadi ciri khas? Kalau sumber alam, kalau di tempat saya itu Pak, pandan, Pak. Pandan, ya. Karena daerahnya persawahan, Persawahan, ya. Terus kalau di sana itu kan biasanya apa namanya, tanahnya luas. Oh, tanahnya luas, daerah persawahan, ya. Ya. Kalau tempat Ibu Tia bagaimana? Tempat saya banyak ladang, Pak. Banyak ladang, ya. Rata-rata ladangnya isinya apa, Bu? Bisa cabai, Pak, bisa Ya. kentang, karena lokasinya dekat perbukitan, Pak. Oh, berarti daerah perkebunan, ya? Ya. Ibu Tia. Ya, terima kasih Bu Linda dan Ibu Tia. Ibu Linda itu pandan. Terima kasih juga persawahan. Sedangkan Ibu Tia itu perkebunan. Macam-macam ya Bu, ada cabai, bawang, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita memperhatikan atau mengamati sumber daya alam yang kita miliki dan juga lingkungan sekitar kita, ini akan menjadi modal awal kita untuk mencari ide usaha. Seperti di tempat Ibu Binda, itu daerahnya daerah persawahan. Di sana banyak tumbuh pandan. Ini bisa nantinya daerah persawahan bisa untuk ternak.
bebek, ternak itik dan sebagainya. Dan juga untuk pandan bisa nantinya dibuat semacam kerajinan tangan, apakah itu tikar dan lain sebagainya. Dan di tempat Ibu Tia tidak ada perkebunan, ada cabai, bawang dan sebagainya. Ini bisa kita kembangkan. Dan hal terpenting setelah kita memperhatikan atau mengamati sumber daya alam yang kita miliki, lingkungan sekitar kita, kita harus sesuaikan dengan bakat atau keterampilan yang kita miliki, sehingga nantinya usaha yang kita kembangkan itu dapat berjalan dengan baik. Ini juga modal utama kita. Misalnya kalau Ibu Winda punya kerempahan apa? Saya suka itu Pak, suka kerajinan tangan. Kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan. Ada lagi Bu? Kalau Ibu Tia? Saya suka masak Pak sama bikin kue. Kalau suka masak dengan bikin kue. Berarti kita sudah punya 3 contoh keterampilan ataupun keahlian yang nantinya akan jadi modal awal kita dalam mencari ide usaha. Ibu Winda itu suka kerajinan tangan dan didukung oleh sumber daya alam yang ada di sekitar Ibu Winda. Itu banyak menghasilkan pandan juga dalam persawahan. Ibu Tia suka masak dan juga suka bikin kue. Didukung juga oleh sumber daya alam yang dimiliki itu dalam perkebunan. Ada cabai, pisang, segala macam. Sehingga nantinya mungkin Ibu Tia bisa buat goreng pisang, ubi dan sebagainya. Baik, setelah ini kita akan bagi kelompok, ada kelompok Ibu Winda juga kelompok Ibu Tia. Sebelum kita bagi kelompok, mungkin masih ingat sapaan kita. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya, alhamdulillah masih fokus semuanya. Silakan nantinya diskusikan per kelompok itu kira-kira usaha apa yang cocok di kelompok Ibu Winda dan juga kelompok Ibu Tia sesuai dengan sumber daya alam dan juga keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok ibu-ibu semuanya. Saya beri waktu 5 menit, Ibu. Ya, silakan Ibu. Sudah Pak. Ya, terima kasih Ibu semuanya. Bagaimana diskusinya, Bu? Sudah Pak. Sudah, ya. Ya. Mungkin bisa kita mulai dari Ibu Tia. Apa hasil diskusinya? Karena banyak perkebunan di daerah saya, ada kentang dan lain sebagainya. Hasil diskusi kami rencananya ingin membuat usaha kue bolu kentang. Usaha kue bolu kentang, ya. Ya, dan keripik kentang. Keripik kentang pedas. Keripik kentang pedas. Kalau di tempat kelompok Ibu Winda, apa hasil diskusinya? Bapak berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tadi, karena di daerah saya itu pandan itu melimpah Ya. sekali, dan kebetulan saya juga suka dengan kerajinan tangan seperti namanya. Ya. Nah, jadi kami ide usaha kami yaitu untuk membuat anyaman dari pandan. Anyaman dari pandan, ya. Anyaman pandan. Ibu Tia ini ingin membuat usaha kue bolu kentang dan juga keripik kentang pedas. Jadi Ibu Tia sudah punya keterampilan di membuat kue bolu kentang juga keripik kentang ya, Bu? Sudah Pak. Ya. Juga. Juga anggota kelompok lainnya ya. Iya, Pak. Ya, kalau Ibu Winda? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti
nantinya bisa kita kembangkan. Ini salah satu cara kita, salah satu contoh kita mencari ide usaha. Hal terpenting pertama, kita merencanakan usaha kita sekecil apapun itu. Yang kedua, itu kita memperhatikan, mengamati lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam apa yang nantinya bisa mendukung kita. Kita sesuaikan dengan sumber daya alam yang kita miliki. Seperti contoh yang telah kita sampaikan tadi. Dan yang tidak kalah penting untuk menjadi modal utama kita itu keterampilan ataupun keahlian yang kita miliki, agar nantinya hasil usaha kita itu benar-benar berkualitas dan juga banyak diminati oleh masyarakat, sehingga nantinya bisa menghasilkan keuntungan dan juga bisa untuk menambah ekonomi keluarga, sekaligus membantu bapak serta keluarga untuk berusaha. Ada pertanyaan ibu-ibu untuk hari ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita pelajari sama-sama tentang merencanakan usaha. Kembali saya ingatkan lagi bahwa perhatikan, amati sumber daya alam yang kita miliki di lingkungan kita. Yang kedua, kenali keterampilan atau keahlian yang kita miliki. Itu merupakan modal utama kita dalam merencanakan usaha. Karena usaha sekecil apapun itu harus kita rencanakan dengan matang. Terima kasih Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada sesi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.